Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina faman yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, senang sekali rasanya bisa berjumpa kembali dengan sahabat Al-Khair sekalian dalam acara kesayangan kita, yaitu Kurma Kuliah Ramadan. Nah, tak terasa nih sahabat Al-Khair semua, kita sudah berada di penghujung Ramadan, yang mana artinya sebentar lagi Ramadan akan pergi meninggalkan kita, dan kita akan berjumpa dengan bulan yang baru, yaitu bulan Syawal. Tentu pasti kita merasakan kesedihan yang luar biasa karena Ramadan akan pergi meninggalkan kita. Namun teman-teman sekalian, dengan bersedih tidak akan merubah apapun. Ramadan akan tetap berlalu, namun keimanan kita akan terus berlanjut. Maka dari itu kita perlu untuk memaksimalkan ibadah kita, amal kebaikan kita di hari-hari terakhir Ramadan, agar kita dapat memaknai Ramadan dengan sebaik-baiknya cara. Dan tentu sahabat Al-Khair semua, kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk menyambut bulan yang baru, yaitu bulan Syawal, di mana di dalamnya ada hari kemenangan, hari raya Idul Fitri, hari raya yang suci, hari yang fitrah. Buah dari kemenangan kita setelah 1 bulan lamanya kita menjaga nafsu kita, menjaga haus, lapar, dan juga segala yang ada dalam diri kita untuk tidak melakukan hal-hal yang ditentang atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah dapat mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Nah, yang terpenting setelah Ramadan ini adalah keistiqomahan teman-teman. Setelah kita berusaha berjuang mati-matian untuk memperbaiki diri kita di bulan Ramadan, maka sesungguhnya setelah Ramadan itu adalah ujian yang sebenar-benarnya. Apakah kita tetap istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan tersebut atau justru keimanan kita akan melemah nantinya? Nah, hari ini saya akan sharing ke teman-teman semua tentang amalan apa saja yang dapat kita lakukan pada bulan Syawal agar menjaga keimanan dan ketaatan kita untuk tetap istiqomah sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah puasa 6. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan lalu melanjutkan 6 hari di bulan Syawal, maka pahalanya setara dengan berpuasa sepanjang tahun. Masya Allah, teman-teman tentu ingin mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun kan? Tapi kita rasanya terbatas gitu untuk bisa berpuasa sepanjang tahun. Karena ada hari-hari tertentu juga yang tidak diperbolehkan untuk berpuasa, seperti Hari Raya Idul Fitri dan juga Hari Raya Idul Adha. Namun kita tetap bisa mendapatkan pahala yang setara dengan puasa sepanjang tahun, yaitu dengan berpuasa 6 hari di bulan Syawal. Nah, amalan yang kedua adalah puasa Senin dan Kamis. Puasa ini dapat kita lakukan juga di bulan-bulan yang lain, namun alangkah lebih baiknya kita lakukan dan kita maksimalkan juga di bulan Syawal nanti. Kemudian yang ketiga, berpuasa Ayyamul Bid. Puasa 3 hari di setiap pertengahan bulan Hijriah. Nah, nanti ketika tanggal 13, 14, dan 15 Syawal, teman-teman semua bisa melakukan puasa Ayyamul Bid. Hitung-hitung juga untuk puasa mengganti puasa yang telah lalu, karena kan kita sebagai perempuan tentu biasanya kedatangan menstruasi setiap bulannya nih sahabat ya. Otomatis kita harus mengkode puasa kita. Nah, sekalian bisa kita kode di bulan Syawal. Sunnahnya dapat dan puasa kita juga bisa lunas. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian yang keempat, ini yang biasanya kita lakukan saat hari raya nih, yaitu silaturahmi. Siapa nih yang teman-teman suka untuk bersilaturahmi ke rumah-rumah saudaranya? Atau mungkin sahabat semua biasanya melakukan open house, yaitu mengundang sanak saudara dan juga sahabat untuk datang ke rumah bersilaturahmi dan juga makan-makan bersama. Nah, ini adalah hal yang sangat baik teman-teman, karena dengan bersilaturahmi dapat menjauhkan kita dari api neraka. Masya Allah.
Kemudian yang kelima, amalan yang dapat kita lakukan adalah dengan bersedekah. Bersedekah ini adalah amalan yang sangat bagus dilakukan kapan saja, apalagi di bulan Syawal yang insya Allah akan menambah keberkahan Ramadan kita. Karena dengan bersedekah itu akan membersihkan harta kita dan juga memberikan harta kita keberkahan. Nah, lalu yang keenam adalah melaksanakan pernikahan. Nah, Rasulullah juga menyunahkan untuk menikah di bulan Syawal nih teman-teman. Karena zaman dahulu orang-orang jahiliyah itu menganggap bulan Syawal itu sebagai bulan yang membawa kesialan. Maka dari itu Rasulullah menganjurkan kita untuk menikah di bulan Syawal. Karena insya Allah banyak keberkahan. Jadi kalau ada saudara teman-teman yang sudah memang siap menikah, bisa direkomendasikan untuk menikah di bulan Syawal. Nah, yang terakhir, yang ketujuh adalah beriktikaf. Kalau biasanya kita beriktikaf itu di hari-hari terakhir Ramadan ya, biasanya 10 hari terakhir untuk mengejar Lailatul Qadar. Alangkah bagusnya juga kita tetap melaksanakan iktikaf di bulan Syawal. Kalau misalkan di bulan Ramadan kita bisa beriktikaf 1 hari penuh atau semalam suntuk, nah, usahakan di bulan Syawal nanti juga beriktikaf walaupun hanya 1 jam, 2 jam atau hanya sebentar. Agar di dalam musola atau di dalam masjid nanti kita masih bisa untuk bersalawat, masih bisa untuk berzikir, tadarus dan melakukan hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin teman-teman itu saja amalan yang dapat kita lakukan pada bulan Syawal nanti untuk memperkuat dan memperkokoh keimanan kita dan ketaatan kita setelah melewati bulan Ramadan. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini dapat menjadi pengingat untuk kita semua dan dapat menjadi kebermanfaatan untuk sahabat sekalian. Saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada kesalahan dan juga kekhilafan karena itu datangnya dari diri saya pribadi, dan apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.